Nyonya Dirgantara senior sama sekali lupa akan cucunya sendiri, dan dengan ramah menggenggam tangan Alara. Alara, ayo kita ke ruang tamu dan mengobrol, katanya hangat. Tuan Dirgantara senior ikut menimpali dengan riang, ya, Alara, mari kita ke ruang tamu dan lupakan Alvaro untuk sementara. Kakek dan nenek akan memperkenalkanmu kepada semua orang. Tertinggal di belakang, Alvaro bertanya-tanya, apa yang sedang kalian bicarakan kakek? Tiba-tiba burung beo yang bergelantungan di dekat jendela berteriak lantang, pernikahan. Bulan madu. Bulan madu. Secara naluriah Alara menoleh. Apa yang dikatakan burung beo itu? Bulan madu. Nyonya Dirgantara senior melirik burung itu, wajahnya merah karena malu. Alara, namanya Apple. Aku sungguh tidak tahu siapa yang mengajarinya kata-kata konyol itu. Serunya. Alara bergumam pelan, Apple, nama yang unik. Tak jauh dari sana, Benyamin berbisik, tinggal satu lagi, nanas. Diam sejenak. Rupanya nama burung itu membuatnya berpikir tentang pasangan buah. Dan soal siapa yang mengajari burung itu. Jelas saja, Tuan dan Nyonya Dirgantara senior sendiri yang sering membicarakan topik-topik itu di rumah. Burung beo belajar dari apa yang didengarnya setiap hari. Saat itu, pelayan mulai menurunkan semua hadiah yang dibawa Alvaro dan Alara dari mobil mereka. Besar dan kecil semuanya tertumpuk menjadi satu. Selain beberapa suplemen kesehatan dan perlengkapan minum teh yang mewah, Alara yang tahu dari Alvaro bahwa neneknya menyukai merangkai bunga, ia telah membeli sepasang vas yang indah dan mahal. Untuk sang kakek yang gemar bermain catur, ia membelikan papan catur lengkap dengan bidaknya, semuanya terbuat dari batu giok putih. Melihat hadiah-hadiah pilihan yang begitu teliti dan penuh perhatian itu, Nyonya Dirgantara senior tersenyum bahagia. Kamu benar-benar penuh perhatian sayang. Kakek dan nenek menyukainya. Tuan Dirgantara senior bahkan tak bisa mengalihkan pandangan dari hadiah-hadiah itu, membayangkan dirinya segera memamerkannya kepada teman-teman lamanya. Lihat ini pemberian menantu perempuanku. Kalian pasti iri kan? Yang lebih penting, hadiah-hadiah ini dipilih Alara sesuai selera mereka. Jelas dia dan Alvaro berdiskusi bersama sebelumnya. Mereka terlihat sangat serasi. Tuan Dirgantara senior merasa hatinya tenang. Orang tua Alvaro telah meninggal sejak lama, dan kini hanya mereka berdua yang tersisa untuk mendampingi cucunya. Siapa tahu berapa lama lagi mereka akan ada di dunia ini. Sekarang melihat Alara di sisi Alvaro, tidur bersama, hidup bersama, hatinya terasa tenteram. Begitu mereka memasuki ruang tamu, Alvaro memperkenalkan Alara kepada keluarga besarnya, dan Alara menyapa satu persatu dengan sopan. Tuan dan Nyonya Dirgantara senior memiliki 3 anak. Ayah Alvaro adalah anak tertua, namun ia dan istrinya telah meninggal setelah menikah dan memiliki anak, meninggalkan Alvaro seorang diri. Pamannya memiliki anak kembar, Olivia Dirgantara dan Benyamin Dirgantara. Benyamin selalu merasa tidak puas, seolah dialah yang seharusnya menjadi anak sulung. Ada pula bibi Alvaro yang duduk di sofa bersama suaminya. Mereka sudah lama menikah, namun belum dikaruniai anak. Hubungan mereka begitu erat seperti lem yang lengket. Inilah keluarga inti Alvaro. Tuan Dirgantara senior memiliki saudara kandung lainnya, jadi keluarga besar Dirgantara tersebar di berbagai kota, bahkan di luar negeri. Hari ini, Alvaro membawa istrinya pulang ke rumah keluarga. Identitas Nyonya Dirgantara baru telah resmi. Bahkan kerabat yang jauh pasti akan datang suatu hari nanti untuk melihat wanita ini. Mereka akan datang perlahan di masa mendatang. Alara mengangguk. Ia pernah mendengar bahwa kematian orang tua Alvaro adalah topik yang tabu dalam keluarga ini, seolah menyimpan rahasia. Kini ia melihatnya sendiri. Bahkan para orang tua tidak pernah menyebut nama anak dan menantu mereka yang telah tiada. Setelah Alara menyapa paman, bibi dan kerabat lainnya, Olivia melangkah mendekat dengan gaun putih bulan yang menawan dan senyum memesona. Saudaraku sungguh beruntung bisa menikahimu Alara, katanya dengan antusias. Alara tertegun. Apa maksudnya Alvaro beruntung? Namun Alvaro tampak tak peduli, hanya menjawab santai, benar sekali, itu keberuntungan. Alara menatapnya. Begini caranya menunjukkan kasih sayang di depan keluarga. Tapi, itu tidak berarti dia benar-benar menikahiku bukan. Olivia memiliki kepribadian ceria dan terbuka. Semakin lama ia menatap Alara, semakin ia menyukainya. Dengan antusias ia merangkul Alara. Alara, nanti kita tukar nomor WhatsApp ya. Biar gampang komunikasi. Alara mengangguk. Tapi kemudian ia menyadari sesuatu, gaun yang dikenakan Olivia,
adalah rancangannya. Melihat Alara menatap gaunnya, mata Olivia berbinar. Alara, menurutmu gaun ini cantik? Ini dirancang oleh Rose. Aku penggemar berat desain-desainnya. Sayangnya, Rose hanya bekerja dengan Mahendra Corporation. Padahal aku tidak suka perusahaan itu, tapi demi Rose, aku tetap membeli koleksinya. Alara, aku tidak bermaksud merendahkan keluarga Mahendra, tapi mereka memperlakukan putri kandungnya dengan buruk, lebih memihak pada putri angkat mereka. Aku tidak tahan melihatnya. Saudaraku bilang kamu sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Mahendra. Bagus sekali Alara. Mulai sekarang kami adalah keluargamu, dan kami akan selalu mendukungmu. Alara sedikit terkejut, hatinya menghangat seperti diselimuti sinar mentari musim semi. Keluarga, dukungan. Kata-kata itu begitu langka dan menyentuh bagi Alara. Terima kasih Olivia. Jangan khawatir. Rose tidak akan bekerja sama lagi dengan Mahendra Corporation. Olivia terdiam sejenak, lalu matanya bersinar. Alara, kamu kenal Rose. Kamu belajar desain juga kan? Kamu tahu seperti apa wajahnya? Umurnya berapa? Alara terkejut, menyadari bahwa ia keceplosan. Haruskah ia memberitahu mereka bahwa dia adalah Rose? Saat Alara mulai ragu, Alvaro yang duduk di sampingnya memotong, sudah cukup. Biarkan Alara beristirahat. Olivia memandang Alvaro dengan ekspresi heran. Baru ngomong sebentar sudah capek. Benjamin terkekeh sambil mengupas jeruk. Ia tampak tidak kaget sama sekali. Tunggu saja Olivia. Saudaraku ini akan sering mengabaikan kalian demi istrinya. Alara mengerutkan kening. Apa maksudnya mengabaikan saudara demi istri? Benjamin menatap Alara sambil tersenyum nakal. Wajahnya tampan, senyumannya ramah dan santai. Halo Alara, aku Benjamin. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Dan akhirnya hari ini kita resmi jadi keluarga. Alara mengerjap bingung. Sudah lama mendengar tentangku. Resmi jadi keluarga. Jejak kebingungan melintas di mata indah Alara. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Senyuman di wajah Benjamin tiba-tiba membeku. Astaga, dia keceplosan. Alvaro mengangkat kelopak matanya, menatapnya santai namun tajam penuh peringatan. Punggung Benjamin langsung dipenuhi keringat dingin. Aduh kenapa mulutnya tidak bisa diam. Maksudku, Alara, kamu kan istrinya saudaraku, jadi tentu saja aku sudah mengenalmu. Katanya cepat-cepat, mencoba menutupi kesalahannya. Alara mengangguk pelan. Oh begitu. Benjamin buru-buru menambahkan, dan kita juga pernah satu sekolah loh. SMA yang sama, bahkan di tahun yang sama. Walaupun tidak satu kelas, kelasku tepat di sebelah kelasmu. Kamu ingat aku kan? Alara mengernyit sejenak, mencoba mengingat. Kurasa, iya, sedikit mengingatmu. Benjamin langsung mengangkat dagunya dengan bangga. Tuh lihat, bahkan dia ingat aku. Ia lalu menyenggol Alvaro dengan sikunya dengan ekspresi menggoda. Lihat, meskipun Alara tidak seangkatan denganmu, dia mengingatku lebih dulu. Alvaro hanya mendengus pelan. Alara mengingatku dengan jelas. Alara meliriknya sekilas. Tentu saja. Bagaimanapun, Alvaro saat itu cukup mencolok di sekolah. Mustahil untuk tidak mengingatnya. Meskipun Alara cenderung tertutup dan jarang memperhatikan teman-teman sekelasnya, Alvaro adalah pengecualian. Dia begitu berbeda. Yang paling diingat Alara adalah ketika dia baru saja dicantumkan di papan pengumuman karena terlibat perkelahian. 2 hari kemudian dia justru naik ke panggung untuk menerima penghargaan sebagai siswa terbaik dengan nilai sempurna. Alvaro adalah perpaduan unik antara siswa berprestasi dan pembangkang. Dia tampan, karismatik, cerdas, dan sedikit pemberontak. Tak heran dia begitu populer di kalangan para gadis. Benjamin menyadari risiko keceplosan lagi, segera memasukkan beberapa potong jeruk ke mulutnya untuk menahan diri. Sebenarnya Benjamin lah yang pertama kali mengetahui tentang Alara. Saat ia baru masuk SMA, ia mendengar ada seorang gadis cantik yang menduduki peringkat pertama di kelas, unggul jauh dari peringkat kedua. Tapi kondisi keluarganya sulit. Ayahnya penjudi, tak ingin dia sekolah. Ibunya tak peduli dan lebih mementingkan adik laki-lakinya. Para guru tak tega melihat masa depan cemerlangnya terbuang sia-sia. Mereka datang ke rumah Alara, menjelaskan bahwa dia diterima di sekolah menengah dengan nilai tertinggi, bahkan mendapat beasiswa. Setelah itu ayahnya mengizinkan dia melanjutkan sekolah. Benjamin yang penasaran, secara khusus mengecek daftar peringkat ujian dan menemukan nama Alara. Malam itu, ia menyebutkan cerita itu pada Alvaro. Kakaknya hanya mengangguk,
menganggap gadis itu hebat karena tetap berprestasi meski dalam kesulitan. Namun saat itu Alvaro belum menunjukkan minat lebih. Lalu suatu malam, mereka bermain basket di lapangan sekolah dan melihat seorang siswa kaya mendekati Alara. Anak laki-laki itu manja dan sok, dengan percaya diri menyatakan cinta. Alara, jadilah pacarku. Alara menolak tegas, aku tidak tertarik pacaran. Tapi si anak itu bersikeras. Kau butuh uang kan? Jadi pacarku saja. Aku beri kamu uang jajan, beli baju, belikan ponsel. Enak kan? Alara menatapnya dingin. Aku memang ingin keluar dari rumahku yang menyakitkan. Tapi melarikan diri dari satu neraka hanya untuk masuk ke tempat sampah sepertimu. Maaf, aku tidak sebodoh itu. Pemuda itu terdiam, tak percaya telah dihina. Saat ia ingin mengejar Alara, Alvaro maju, senyumannya dingin. Kau tidak tahu caranya menyatakan perasaan, lalu jadi kasar. Memalukan. Melihat Alvaro, anak itu langsung mundur ketakutan. Benyamin pun ikut menegur, kalau suatu hari Alara kenapa-kenapa, aku tahu harus mencarimu kemana. Sejak itu, pemuda itu tak berani lagi mendekati Alara. Saat itu, Benyamin tahu Alvaro menolong Alara karena kagum dan simpati. Tak lebih. Namun beberapa bulan kemudian, Alvaro mulai berubah. Benyamin yang selalu tahu kakaknya tak mudah jatuh cinta, bingung. Ada apa? Apa yang terjadi? Ia yakin, di balik layar, pasti ada sesuatu yang terjadi antara Alara dan kakaknya. Alvaro yang selalu angkuh dan tak terikat emosi, kini begitu peduli. Kini Benyamin sadar, bahkan pria sekuat Alvaro bisa berubah lemah saat jatuh cinta. Ia rela merendah, rela berkorban demi seorang Alara. Benyamin tidak pernah mengerti mengapa kakaknya menyukai Alara atau apa yang sebenarnya terjadi antara mereka. Sayangnya, waktu itu banyak anak laki-laki di sekolah yang mengejar Alara. Terlepas dari latar belakangnya yang miskin, sikapnya yang dingin dan tertutup, Alara tetap tidak bisa dipungkiri cantik dan cerdas, selalu meraih peringkat pertama di kelas. Karena itu dia tidak pernah kekurangan peminat. Alasan Alara menolak setiap pendekatan selalu sama, dia tidak ingin berpacaran selama sekolah, tidak ingin melanggar aturan, dan tidak tertarik pada siapapun. Maka dari itu, pada awalnya kakaknya tidak pernah secara terbuka mendekatinya. Benyamin sangat terkejut ketika tahu bahwa kakaknya jatuh cinta diam-diam. Jatuh cinta diam-diam. Dengan wajah tampannya, sungguh sayang. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Alara memiliki tekad kuat untuk fokus pada pelajaran, meski sudah menjadi yang terbaik di kelas dengan selisih nilai yang jauh. Benyamin tidak mengerti mengapa Alara tetap bekerja sekeras itu. Sebaliknya, kakaknya langsung paham. Alara belajar keras demi mendapatkan beasiswa tiap tahun agar tidak dipaksa putus sekolah oleh ayahnya. Dia ingin lulus dari sekolah menengah, melanjutkan ke universitas, dan selangkah demi selangkah melepaskan diri dari keluarga yang menyesakkan itu. Karena itu, kakaknya membantu diam-diam, menegur ayah Alara yang kecanduan judi agar tidak lagi menggadaikan tanah milik Alara, serta mendukungnya secara finansial melalui Bibi Lydia. Hanya itulah yang diketahui Benyamin. Di balik layar, kakaknya sudah melakukan jauh lebih banyak. Lalu segalanya berubah. Ternyata Alara adalah putri kandung keluarga Mahendra dan diterima kembali oleh mereka. Padahal selama ini kakaknya selalu memandang rendah pertunangan dengan keluarga tersebut dan sudah berkali-kali meminta kakek mereka untuk membatalkannya. Siapa sangka tunangan yang dimaksud ternyata adalah Alara sendiri. Sungguh kejutan besar. Benyamin benar-benar bahagia untuk kakaknya. Namun, hanya beberapa hari setelah kembali ke keluarga Mahendra, Alara dengan tegas menyatakan ketidaksukaannya pada Alvaro dan menolak pertunangan itu. Dia bahkan meminta agar adiknya Selena menggantikan dirinya sebagai calon istri Alvaro. Benyamin terkejut. Ia tidak menyangka bahwa kakaknya, yang untuk pertama kalinya jatuh cinta dan belum sempat menyatakan perasaannya, harus mengalami patah hati sedalam itu. Dia pikir kakaknya akan menyerah. Tapi nyatanya meski sempat terpuruk, dia tetap memperlakukan Alara dengan baik, diam-diam tetap mencintainya. Dia bahkan bertanya universitas mana yang ingin dimasuki Alara. Meskipun awalnya tidak berniat kuliah di luar negeri, dia memutuskan mendaftar ke universitas paling bergengsi di negara itu hanya karena Alara ingin kuliah di sana. Namun setelah Selena sakit dan mengambil cuti sekolah, Alara juga mengambil cuti selama setahun, katanya untuk merawat Selena. Saat pendaftaran universitas dimulai, Alara tiba-tiba mengganti pilihannya dan tidak mendaftar ke universitas tersebut. Kakaknya tidak tahu alasan di balik keputusan itu,
Tapi dia percaya penuh pada Alara. Dia yakin Alara tidak akan mengubah cita-citanya tanpa alasan yang kuat. Untungnya universitas yang dipilih Alara akhirnya tidak jauh dari tempat kakaknya belajar. Hanya satu jalan yang memisahkan. Saat Alara menjadi mahasiswa baru, kakaknya sudah berada di tahun terakhir dan sering datang ke kampus Alara. Awalnya orang-orang mengira kakaknya sering datang untuk bertemu pacarnya. Rumor itu menyebar cepat, membuat Benyamin khawatir. Kalau Alara mendengar kakaknya punya pacar, harapannya akan makin tipis. Untungnya kakaknya segera mengklarifikasi bahwa dia hanya menemui seorang teman. Padahal alasan sebenarnya hanyalah untuk melihat Alara dari kejauhan. Saat Benyamin mengingat semua itu, jeruk yang ia kunyah terasa makin asam di mulutnya. Untungnya sekarang Alara setuju menikah dengan kakaknya. Setelah 8 tahun, akhirnya ada titik terang bagi kakaknya. Tapi tak peduli bagaimanapun ia memandangnya, Alara tampaknya masih belum punya perasaan khusus pada kakaknya. Rasa asam di mulut Benyamin makin menjadi. Kakek dan nenek mereka masih larut dalam kegembiraan karena pendaftaran pernikahan cucu mereka. Senyum tak lepas dari wajah mereka saat memanggil kepala pelayan untuk membawa daftar hadiah. Alara, meskipun kalian sudah mendaftarkan pernikahan, upacara dan hadiah tetap tidak boleh dilewatkan. Kakek dan nenek sudah menyiapkan hadiah-hadiah ini bersama. Lihatlah, semoga kamu menyukainya. Daftar hadiah itu tebal, terbuat dari kertas merah meriah, terlihat mewah dan resmi. Alara terkejut. Masih ada hadiah juga. Olivia dan Benyamin sebagai saudara kembar serempak mendekat. Kepala mereka bersandar satu sama lain karena penasaran. Wah, Alara, cepat lihat isinya. Alara melirik ke arah Alvaro terlebih dulu. Alvaro tampak senang melihat Alara secara naluriah mengandalkannya. Dengan senyum lembut, ia menggenggam tangan Alara untuk menenangkan, lalu membantunya membuka daftar hadiah. Alara menundukkan kepala dan melihat isinya. Tertulis di sana daftar panjang properti, 2 rumah besar, 4 villa, dan 2 rumah di tepi sungai Ziversi, semuanya di lokasi premium. Bahkan ada pulau pribadi. Belum lagi beberapa toko, 2 butik perhiasan, dan 2 balai lelang, semua atas nama Alara. Selain itu, koleksi aksesoris mewah, emas, perak, berlian, mutiara, dan lainnya. Dan itu baru sebagian. Halaman-halaman berikutnya mencantumkan saham dan dana investasi. Mengingat skala Dirgantara Corporation yang besar, bahkan 1% saham berarti pemasukan luar biasa sepanjang waktu. Alara tiba-tiba merasa daftar hadiah di tangannya begitu berat. Itu sungguh terlalu berharga. Dia melirik Alvaro, merasa canggung. Bagaimana dia bisa menerima pemberian sebesar ini? Terlebih lagi, dia belum benar-benar menjadi istri Alvaro, mereka bahkan akan bercerai suatu saat nanti. Alvaro segera menangkap keraguan dalam pikirannya. Wajahnya langsung berubah dingin. Alara menatapnya dengan cemas, diam-diam meminta bantuannya dengan pandangan penuh harap. Alvaro menoleh ke kakek neneknya dan berkata tenang, menurutku ini belum cukup. Kita harus tambahkan sedikit lagi. Alara terkejut. Apa maksudnya? Pasangan tua itu langsung tertawa bahagia, wajah mereka bersinar. Baiklah, baiklah, sahut mereka penuh semangat. Bagi mereka, seberapapun banyaknya hadiah, Alara pantas menerimanya. Mereka hanya ingin Alara merasa dicintai, tidak kekurangan apapun. Beberapa halaman tambahan pun ditambahkan ke daftar itu. Alara menatap Alvaro dengan jengkel. Bagaimana bisa dia seperti ini? Alvaro merasakan tatapan tajam Alara, menoleh dengan polos dan bertanya, ada apa? Alara hanya diam. Setelah daftar hadiah dibacakan, wanita tua itu memanggil pelayan untuk membawa tanaman pot. Yang membuatnya unik, pohon kesemek terbuat dari emas murni. Batang dan rantingnya dari emas, sementara buah kesemeknya dipoles dari batu giok hetian. Berwarna merah cerah, bulat, indah, dan memancarkan suasana meriah. Wanita tua itu menggenggam tangan Alara dengan hangat. Alara, kami menemukan benda ini di lelang luar negeri kemarin. Kami pikir kamu akan menyukainya. Semoga kamu bisa lepas dari beban masa lalu dan menjalani hidup yang damai dan bahagia. Mata Alara berkaca-kaca. Hatinya terasa masam. Saat berusia 16 tahun, ketika kembali ke keluarga Mahendra, kakek kandungnya satu-satunya yang menyambut dan memperlakukannya dengan hangat. Namun 6 bulan kemudian, beliau meninggal. Sejak saat itu, tak ada lagi orang tua yang memegang tangannya dengan tulus. Wanita tua itu bilang itu hanya barang kecil. Tapi siapapun tahu nilai emas dan giok hetian ini sangat mahal.
Terima kasih Nek. Terima kasih Kek. Suara Alara bergetar karena menahan tangis. Anak baik, kita keluarga. Tak perlu berterima kasih. Wanita tua itu menepuk pipinya penuh kasih. Oh ya? Ada juga kalung safir yang kubeli khusus untukmu. Benyamin yang selalu cerewet tak mau ketinggalan. Nenek, kakek, kalian kasih banyak hadiah buat Alara. Lalu buatku apa? Keheningan menyergap seketika. Pasangan tua itu saling melirik. Astaga, mereka lupa tentang cucunya sendiri. Sang kakek mengetukkan tongkatnya dan berdeham. Di momen bahagia ini, sebaiknya jangan membicarakan hal lain. Mereka benar-benar hanya memikirkan menantu perempuan dan lupa cucu mereka. Alvaro mengangkat alis santai. Ia menggenggam tangan Alara, menatapnya dengan senyum santai. Tak ada pilihan lain. Alara kita memang istimewa. Dia pantas mendapatkan semua cinta. Nada bicaranya tenang, pujiannya tulus, seolah Alara adalah satu-satunya yang pantas dicintai di dunia ini. Hati Alara berdebar. Perasaan hangat mengembang di dadanya seperti soda berbuih. Matanya yang berkaca-kaca menatap Alvaro dengan bingung. Ia baru sadar kalau Alvaro sering memujinya. Tiba-tiba, seorang pelayan masuk terburu-buru. Tuan, Nyonya. Tuan Martin dan Nyonya Diana sudah tiba. Mereka menunggu di gerbang utama dan bilang datang untuk berkunjung.